Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wes Progo Channel. Masih dengan cerita yang sama yang berjudul Sate Gagak. Mari kita simak ceritanya. Pagi ini mengikuti arahan mereka untuk mendatangi paranormal tanpa memperhatikan kecurigaanku. Masih sangat rapi mereka bersandiwara di hadapanku dengan perasaan masing-masing. Di sini aku pun berperan sebagai diriku yang berlagak bego, menutupi kemunafikan mereka berdua. Jadi aku salah mencurigai dia memukul laki-laki itu. Batinku berkata, tujuan kami sampai di sebuah rumah yang terlihat kuno dengan pagar tertutup, seperti rumah tanpa berpenghuni. Bener iki omahe Kang? Tanyaku. Iya Mas, iki omahe Mbah Darsono wong sekti, jawabnya. Lalu kami bertiga masuk dengan melewati pagar yang tidak terkunci, mengetuk pintu kayu. Lalu muncul orang tua dengan tatapan sedikit melotot ke arahku. Wes ndang mlebu, katanya mempersilahkan. Injih Mbah, kula nuwun, jawabku. Rumah yang kelihatan angker dengan pencahayaan yang sangat minim. Hanya lampu senter menyala sebagai penerangan. Tungku arang menghias sebagai pembakar kemenyan. Bunga dalam nampan dan 3 buah keris berdiri dengan sendirinya. Peteng socamu demit podong rubung rogo mule, ucap laki-laki tua itu tiba-tiba, seakan dia tahu apa yang terjadi pada diriku. Kados pundi Mbah? Kataku tak paham. Ojo kuatir, kabeh demit ora bakal wani marang sliramu yen wis mara rene, jawabnya. Aku hanya tersenyum dan masih menganggap ini bagian dari drama mereka yang berdua ciptakan. Saat aku yakin dengan kemampuan orang tua ini, lalu dia bangkit dan bersila mengajakku masuk ke dalam sebuah kamar. Apa awakmu ora paham yen manungsa keloro iku ula? Tiba-tiba Pak tua itu memberitahu. Maksudipun dados pundi nggih Mbah? Aku masih bertanya dengan kepura-puraan. Wis ora usah goroh le, aku bakal nulung, ucapnya meyakinkan. Setelah semua dijabarkan, disinilah aku tahu jika mereka berdua juga main dukun dengan yang lain. Menyantet aku juga Pak Karto. Bahkan Surti mengirimkan guna-guna untuk memelet agar diriku tunduk kepada kemauannya. Kebejatan mereka sangat mengerikan. Bahkan niat busuk mereka untuk mencelakai hanya karena rasa iri yang tidak mendasar. Dengan menerima sebuah ajimat dari Mbah Darsono untuk perlindungan diri dari ilmu hitam yang mereka kirim kepadanya, kini sudah tenang dan lega mendapatkan gambaran betapa piciknya mereka berdua. Surti sudah jelas jika ingin memoroti hartaku. Kalau si Kardun, dia jelas iri karena mantra pesugihan sate gagak tidak diberikan oleh Pak Karto. Sementara Endro, dia memang tidak tahu soal semua itu. Justru dia yang aku curigai. Hanya mencari di mana kebenaran. Endro atau yang sering dipanggil Pak Ijo itu ingin meminta maaf untuk menyelesaikan perseteruan karena salah paham. Mendatangi rumahnya namun kosong, mencari di tempat tongkrongannya juga tidak ketemu. Kemana perginya orang ini? Saat dicari sangat susah. Nomor handphone juga tidak bisa dihubungi. Lalu karena sudah lelah, aku putuskan untuk kembali pulang ke rumah. Sesampai di rumah, seorang berjaket hitam mengenakan topi penutup mukanya tengah duduk di atas motor yang terparkir di ruang pagar rumahku. Siapa dia? Batinku.
Aku hanya menghentikan mobil lalu turun untuk menghampiri agar lebih jelas siapa lelaki ini. Saat aku hendak bertanya, lalu dia bangkit dari duduknya tanpa memperlihatkan wajahnya. Tiba-tiba kilatan belati menyambar ke arahku, menusuk tubuhku berkali-kali. Koyakan baju juga daging yang aku rasakan mengeluarkan darah yang mengucur keluar. Ah, jahanam, teriakku. Lalu tersungkur tanpa melihatnya lagi. Jimat itu bukan untuk kebal. Kesaktian dari gendruwo itu juga telah meninggalkan tubuhku. Kini aku hanya berdiri melihat tubuhku terdiri tersungkur di atas tanah dengan darah yang mengenang. Dengan rasa tidak percaya menyaksikan kejadian ini. Apa aku ini sudah mati? Tertegun menyaksikan tubuh yang tak bergerak. Kerumunan warga berbondong-bondong datang melihat. Security yang bertugas di perumahan itu sibuk membalikkan badan yang sudah terkulai bersimbah darah. Setelah sekian lama, suara ambulan datang, menaikkan badan ke dalam mobil tanpa bergerak. Di sebuah rumah sakit, jasad itu sudah kaku dengan lubang bekas tusukan. Seorang dokter yang dibantu beberapa perawat menjahit luka yang menganga terbuka itu. Gemuruh datang ketika aku masih berdiri menyaksikan semua itu. Waktumu habis. Sosok Raja Gendruwo menakutkan itu datang menghampiri. Maksudmu opo? Aku yang bingung bertanya. Usaikan dendammu. Setelah itu aku akan datang menjemput. Ucap sosok itu dengan suara yang garang terdengar. Semua orang yang terdekat berkhianat. Bahkan sampai pengakhiran hayatku harus dengan cara mati mengenaskan. Hal ini tidak akan sesuai sampai di sini. Ini sama sekali belum berakhir. Bersama angin aku melayang entah kemana, yang jelas di pelataran rumahku sudah terdapat line berwarna kuning untuk pertanda sedang diadakan penyelidikan polisi. Beberapa warga menyaksikan itu. Wis modar menungsone, ucap lelaki di depan Surti. Terus kapan ambil uang-uang di rumah itu yang? Kata Surti bertanya. Sabar, nanti kalau sudah sepi aku dobrak rumahnya. Kita keruk hartanya dan kita hidup kaya raya sayang, imbuh Kardun. Ucapan yang sangat membuat ingin mencekik leher mereka agar menyusulku mati. Sungguh sangat biadab perlakuan mereka berdua. Namun saat tangan ini ingin mencabiknya, semua tanpa bisa terpegang olehku, bagai menyapu sebuah bayangan. Kenapa aku tidak bisa menyentuh mereka? Kulihat kedua manusia ular itu pun bergandengan meninggalkan area ini. Dengan berboncengan mereka terus pergi tanpa aku ikuti. Dua sosok datang menghampiriku kala aku duduk di halaman rumah. Dua sosok itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata, lalu meredup menghadirkan dua wujud yang aku kenal. Ikhlas le, iki jalan takdirmu, ucap Simbok. Sudah waktunya kamu pulang nak, imbuh bapak. Belum, ini belum selesai. Masih ada yang mesti harus aku balas, kataku menyangkali mereka. Manusia itu hanya sekedar berjalan, dan yang menentukan takdir itu Tuhan. Jangan selalu lumuri hati dengan kebencian. Semasa hidup jalan yang kau pilih sudah sangat kelam. Ini waktumu untuk menebus itu sampai tiba masa kita hidup bahagia bersama, ucap bapak memberi nasihat. Belum pak, Bok, aku tidak akan tenang sebelum manusia itu bergelimpangan mati, aku kembali menjawab. Hanya raut kesedihan terlihat di wajah kedua sosok itu. Lalu dengan kebisuan keduanya kembali menjadi cahaya dan menghilang dari pandanganku, meninggalkan aku dengan sendiriannya memikirkan perkataan tadi. Apa artinya semua ini?
batinku menyeru. Pergerakan setan juga roh gentayangan menghias jagat, menjadi gambaran jika kematian mereka juga masih belum terikhlaskan oleh hati, bagai dendam kesumat yang ingin menuntut balas. Namun mereka semua seakan terjebak di dimensi ini tanpa ketuntasan hasrat. Semua yang aku miliki sama sekali tanpa arti. Rumah, mobil mewah, tumpukan harta benda teronggok tak bergeming. Untuk menikmatinya kini juga tidak bisa. Hanya sebuah benda tanpa bernilai sama sekali. Ini semua ternyata bukan tujuan. Ini semua hanya kemauan rasa rakus yang selama ini ada semasa di dunia. Jika aku harus memanfaatkan mereka, itu akan lebih baik untuk meringankan sedikit dera ketika Israel menghakimi dalam arwah. Ketika aku masih melamunkan makna kata ikhlas, langit menggulung mendung, angin kencang menerpa, bahkan sampai petir menggelegar menghantam bumi dari atas rombongan, dan dengan disertai rantai menyeret 5 jiwa yang terlihat tersiksa berteriak meminta pertolongan. Sosok hitam Raja Genderuwo muncul dengan muka garang menakutkan. Mereka sudah sampai masanya sepertimu. Berat suara yang terdengar. Kenapa dengan mereka? Tanyaku. Jiwa mereka akan abadi di alamku sebagai budak hingga kiamat datang. Genderuwo itu pun menjawab. Aku hanya bisa melihat wajah itu satu persatu. Pak Karto, Surti, Kardun, dan 2 orang yang tidak aku kenal. Tatapan mereka penuh sesal. Ucapnya keluar dengan rintihan minta ampun. Apa ini? Tanyaku pada makhluk di hadapanku. Kamu ingat kesaktian yang pernah kamu minta? Mereka semua mati karena kesaktianmu. Jawab genderuwo itu. Maksudnya? Kembali aku bertanya tidak paham. Mereka semua orang yang mencelakakanmu dan mati mengenaskan oleh genderuwo perewanganmu. Pungkasnya, lalu seperti tabir yang dibuka, aku menyaksikan kilas balik kematian mereka. Pak Karto mati karena paku ditancapkan oleh Denawa Genderuwo di kerongkongannya. Karena awal mula pengkhianatan itu, dia yang mencetuskan gagasan untuk membunuhku. Merasa iri dengan keberhasilanku, sementara dia tidak memiliki nyali untuk melakukan ritual itu sendiri. Surti dan Kardun mati mengenaskan saat mereka bersetubuh tanpa bisa dicabut. Itu juga ulah perewanganku yang membuat mereka gancet, perlahan mati dengan aib yang tak terelakkan lagi. Satu laki-laki itu adalah dukun yang kirimkan santet, juga guna-guna padaku. Ditemukan mati gantung diri karena ketakutan selalu diteror oleh bangsa Genderuwo. Yang satu lagi mati kecelakaan saat melakukan aksinya menusukku. Dia manusia bayaran suruhan Surti dan Kardun, dan jelas kecelakaan itu karena matanya ditutup oleh Denawaku. Semua sudah menuai balas dan dijadikan budak selama bumi ini masih ada. Dan aku juga harus ikut bersama rombongan ini untuk menyemai buah tingkah lakuku selama hidup. Bagaimanapun, mengikat perjanjian dengan bangsa lelembut hanya akan membawa diri ke alam kelam, alam tanpa ampunan, dosa musyrik, dosa yang tanpa memilih pamrih Tuhan. Dera diterima di alam ini, juga di alam baka kelak. Kesakitan itu abadi. Rantai hitam besar dan panjang mulai dikalungkan di leherku, membelit semua tubuh ini. Sentakan seretan tangan besar itu tanpa mampu aku lawan, sampai terdengar sebuah suara. Mas Bam, kutoleh pandanganku. Laki-laki tengah berdiri itu Paijo, laki-laki yang selama ini aku curigai. Ternyata dia selama ini tidak tahu apa-apa tentang semua ini.
Dia mengikuti langkah sesat kami hanya karena mencari rezeki. Semua hasil uang itu dia berikan ke fakir miskin, gelandangan di jalan-jalan, dan untuk mencukupi kebutuhan panti asuhan yang telah membesarkannya. Dia sama sekali tidak menikmati hasil uang haram itu. "Kang Endro, sepurone aku Kang," ucapku bersimpuh di hadapannya. Sosok itu hanya tersenyum lalu berucap, "Aku wis nyepuroi Mas, sing hati-hati." Masih mau percaya dengan iblis? Masih ingin berhubungan dengan pesugihan tanpa tumbal? Gambaran ini semoga menjadi sedikit pengetahuan dan pelajaran untuk kita semua. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian semua dan dapat diambil pelajarannya. Saya Joko, selamat malam, selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.